Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Pada pembahasan ini kami akan mengulas salah satu drama Korea yang cukup terkenal. Drama ini berjudul Extracurricular dan berjumlah 10 episode. Jadi kedepannya nanti akan dibuat beberapa part. Untuk kisahnya akan menceritakan seorang pemuda polos yang menjalani kehidupan sekolah seperti biasanya. Namun tak diduganya, meski pemuda ini polos tetapi dia memiliki sebuah bisnis ilegal. Nah, mau tahu kelanjutan ceritanya? Simak terus videonya sampai habis. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut alur cerita Extracurricular Part 1 versi Efek Movie. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang pemuda SMA yang bernama Jisoo. Disebutkan kalau di sekolah, Jisoo ini pendiam dan tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Sampai-sampai wali kelasnya juga kebingungan tentang sikap Jisoo yang seperti itu. Tanya itu saja, Jisoo sejak dahulu sangatlah jenius. Itu terlihat dari dia yang selalu mendapatkan ranking 1. Namun meski dia pintar dan tidak melakukan kesalahan sama sekali, ada yang kurang darinya, yakni ia kurang bersosialisasi. Sejak mengetahui kepribadian dari Jisoo seperti itu, wali kelasnya yang bernama Jin selalu menasihatinya untuk berubah. Namun tanggapan dari Jisoo hanya biasa saja, seolah-olah dia menikmati kehidupannya. Satu hal lagi diungkapkan kalau Jisoo hidup sendirian, dikarenakan kedua orang tuanya telah meninggalkannya pergi. Pastinya jika dia hidup sendiri, maka ia harus bekerja untuk membiayai hidupnya. Apalagi setiap malam Jisoo juga melakukan kursus agar bisa masuk ke dalam universitas terbaik. Usut punya usut, Jisoo memiliki pekerjaan yang ilegal, di mana dia bekerja sama dengan seseorang untuk menjamin para pekerja hiburan dari tangan-tangan klien yang nakal. Jadi biar nggak bingung, kita sebut saja Jisoo adalah seorang mucikari yang menjual gadis-gadis ke kliennya. Terlihat kalau bisnis yang dijalani ini sudah lama dia lakukan. Bahkan sekarang dia memiliki beberapa uang dari usahanya tersebut. Ternyata Jisoo membuat bisnis ini bertujuan untuk mengumpulkan uang sebesar 90 juta won. Nantinya uang itu digunakan untuk hidup bebas dengan keluarganya sampai ia kelak mati. Yang berarti apa yang dilakukan Jisoo ini adalah untuk masa depannya. Bisa juga disebut sebagai impian. Nah, untuk mencapai mimpi tersebut, Jisoo selalu berusaha keras untuk membuat bisnis ini lancar sampai ia bisa mendapatkan uang tersebut. Suatu ketika dalam bisnisnya ada masalah, yang mana salah satu pekerja hiburannya mendapatkan siksaan dari para klien. Nah, jika ini terjadi maka giliran dari bawahan Jisoo, yaitu Lee yang akan bergerak untuk menyelamatkan pekerja hiburan tersebut. Singkatnya dengan Lee yang muncul, pekerja hiburan itu terselamatkan. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan uang sebagai ganti atas kerusakan yang dilakukan oleh klien tersebut. Menariknya di sini, para pekerja termasuk Lee tidak mengetahui siapa bos mereka. Pastinya Jisoo tidak memberitahukan identitasnya adalah jika dia ketahuan melakukan bisnis ini, maka ia akan dikeluarkan dari sekolah. Untuk itu, ia menyembunyikan dan mengirim gaji dari Lee lewat loker di dekat stasiun bawah tanah. Di sekolah, meski Jisoo ini adalah orang pendiam, tetapi dia suka dengan salah satu gadis dari kelasnya yang bernama Gyuri. Namun ia tidak bisa mengungkapkannya dikarenakan Gyuri adalah gadis terpopuler di sekolah. Untuk itu, dia hanya bisa memandangnya dari kejauhan dan menikmati pesonanya saja. Tapi suatu ketika mereka dipertemukan ketika guru Jin meminta Jisoo untuk bergabung dalam klub sosial. Yang mana anggota satu-satunya dalam klub tersebut adalah Gyuri saja. Sejak dari situ Jisoo mulai dekat dan beberapa kali salah tingkah, mengingat Gyuri adalah orang yang dia suka. Sejak bergabungnya Jisoo ke dalam klub tersebut, Gyuri mengajaknya keluar untuk membicarakan tugas klub. Sesaat itu juga diperlihatkan kecupuan dari Jisoo yang beberapa kali salah tingkah saat berbicara kepada Gyuri. Saking salah tingkahnya, ia juga curhat kalau dia hidup sendirian dan kedua orang tuanya telah meninggalkannya pergi. Entah mengapa setelah melihat Jisoo, Gyuri merasa senang dan tertawa. Karena meski dia sekelas, ia tidak tahu kalau Jisoo bisa selucu itu.
Di tengah pembicaraan itu, Jisoo mendapatkan kabar yang buruk. Kalau sekarang bisnisnya telah mengalami masalah. Yakni salah satu pekerjanya yang bernama Min-hee telah disekap oleh klien yang nakal seperti di awal cerita. Tak diduganya lagi, Min-hee ini adalah teman sekelas dari Jisoo. Tahu kabar tersebut, Jisoo langsung menghubungi Lee untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya ponsel dari Lee sekarang telah diperbaiki. Atas hal itu, Jisoo pergi sendiri untuk bisa menyelamatkannya. Dengan kejeniusannya, ia pun bisa membuat alibi dengan mendatangkan polisi agar Min-hee bisa kabur. Sesuai yang diharapkan, Min-hee bisa kabur sesuai yang direncanakan oleh Jisoo. Namun meski masalah ini telah selesai, ia merasa tidak enak dengan Gyuri. Mengingat tadi ia meninggalkannya tanpa ia beritahu sama sekali alasannya. Di tempat yang berbeda kita diperlihatkan sisi dari Gyuri. Diperlihatkan kalau dia terlahir dari keluarga yang kaya. Akan tetapi meski ia telah memiliki segalanya, ia seakan-akan merasa tertekan oleh kedua orang tuanya. Kenapa seperti itu? Lantaran kedua orang tuanya selalu memintanya untuk menurut dan menggantikannya kelak menjadi pewaris perusahaan. Tetapi nyatanya Gyuri tidak mau hal itu. Sesekali kita juga diungkapkan kalau Gyuri ini memiliki sifat yang sangat gelap, di mana ia sangat ingin membunuh kedua orang tuanya agar ia bisa hidup dengan bebas. Akan tetapi sejak ia bertemu dengan Jisoo kemarin, ia mulai lega. Kenapa seperti itu? Dikarenakan Gyuri ingin memiliki kehidupan yang sama dengan Jisoo yang bebas tanpa kekangan orang tua sama sekali. Satu hal lagi dalam pembicaraan kemarin, Gyuri mencurigai Jisoo. Nah, sejak saat itu juga, ia pun yang penasaran mencoba mengambil salah satu ponsel yang dimiliki oleh Jisoo. Tadi duganya, ponsel yang diambil Gyuri adalah handphone bisnisnya. Beruntungnya meski Gyuri bisa mengambil ponsel dari Jisoo, ia tidak bisa membukanya, mengingat handphonenya telah bersandi. Meski begitu, Gyuri tak habis pikir. Kemudian, ia pun membuat sebuah alibi yang sangat jenius untuk mengetahui sandinya. Tepatnya yang dia lakukan adalah memasukkan Jisoo dalam grup obrolan klub sosial. Kenapa seperti itu? Karena pada saat yang sama pula, ia juga akan mengamati apa sandi yang dimasukkan oleh Jisoo. Sesuai yang dipikirkan oleh Gyuri, ia bisa membuka dan melihat berkas dari Jisoo. Dari sini kita bisa melihat kalau sebentar lagi Jisoo dalam bahaya. Dikarenakan semua berkas dan bukti obrolan dari pekerjanya semua akan berkumpul di sana. Dalam sisi Jisoo sendiri akhirnya sadar ketika malam tiba. Akhirnya dengan itu membuat Jisoo cemas dan mulai berharap kalau tidak ada yang mengetahui identitasnya. Bodohnya lagi dalam pencarian tersebut Jisoo sempat mengacau dalam perayaan dari Min-hee dan pacarnya. Tentu saja pacar Min-hee yaitu Kitae marah besar dan menghajarnya. Beruntungnya itu tak menjadi parah ketika tiba-tiba ayahnya datang dan menyelamatkannya. Tapi hal itu bukannya membuat Jisoo senang, malah marah. Dikarenakan jika ayahnya menemuinya, pasti dia ingin meminta uang kepadanya. Jadi untuk hari ini, Jisoo mengalami hari yang paling buruk. Dalam kekesalan itu, ia pun hampir bisa menemukan handphonenya. Tetapi saat itu, Gyuri yang tahu kalau Jisoo sedang mencari handphonenya pun langsung mematikannya. Alasannya, ia masih penasaran dengan Jisoo. Tak diduganya setelah Gyuri berselancar lebih dalam, akhirnya menyadari kalau Jisoo bukanlah seperti yang terlihat. Hal itu membuat Gyuri sangat terkejut sampai tidak bisa berkata-kata. Namun untuk sekarang ia tidak mempercayainya. Bisa jadi ini adalah handphone temuan dari Jisoo. Apalagi sekarang Gyuri yang iseng juga penasaran dengan beberapa panggilan yang mirip seperti bisnis mucikari. Nah, dia yang penasaran pun mulai mengikuti instruksi dan menjalankan bisnis dari Jisoo. Entah apa yang dipikirkannya, ia juga tertarik akan hal tersebut. Tiba-tiba sekarang pekerjanya yaitu Min-hee juga mengalami masalah. Tepatnya dia trauma berat atas kapan kemarin. Sampai-sampai ia melihat klien sekarang mirip seperti orang yang menyekapnya. Atas hal itu ia pun memanggil Lee untuk menyelamatkannya. Tadi sangkanya pertemuan antara Lee dan Min-hee diketahui oleh Gyuri. Pada awalnya Gyuri sangat terkejut, lantaran teman satu kelasnya bekerja seperti itu. Sejak ia mendapatkan bukti itu, Gyuri percaya kalau Jisoo adalah seorang mucikari. Dalam waktu yang berbeda, Jisoo diambang kecemasan yang luar biasa.
Nah, untuk mengatasi semua ini, ia pun mengutus Lee untuk membunuh orang yang mencuri handphonenya. Di saat yang bersamaan pula, Gyuri yang iseng main-main dengan Jisoo dan menghubungkannya. Tentu saja, Jisoo yang merasa kesal pun meminta untuk mengembalikan ponselnya. Namun nyatanya Gyuri yang masih ingin bermain-main lebih lama lagi tidak akan memberikan untuk sekarang. Apalagi Lee juga mendapatkan masalah dari beberapa polisi di depan. Atas hal itu Lee tidak bisa menangkap pelaku pencuri tersebut. Besoknya tiba-tiba Jisoo tidak masuk sekolah. Mengetahui hal itu Gyuri pun menyenguknya. Padahal kedatangannya ke sini hanya untuk memastikan apakah Jisoo adalah seorang mucikari. Dalam sela-sela itu ia membuat sebuah alibi untuk menggeledah rumahnya. Yakni yang dilakukan Gyuri adalah berpura-pura mengembalikan ponselnya di depan sekolah. Bodohnya lagi Jisoo mempercayainya dan pergi. Atas hal itu Gyuri mulai menggeledah untuk menemukan bukti apakah dia mucikari. Ternyata benar kalau dia adalah mucikari. Itu terbukti dari dia yang memiliki uang yang banyak yang telah disembunyikan di dalam koper. Ternyata alasan Gyuri sebenarnya adalah mencuri uang dari Jisoo. Tetapi sesaat ingin mengambil uang itu dirinya merasa kasihan kepadanya. Pada waktu yang sama pula ayah dari Jisoo datang ke tempat ini. Entah apa yang dilakukannya, tetapi sesaat ia mengetahui kalau Jisoo memiliki uang yang sangat banyak langsung membawanya untuk pergi. Melihat hal itu Gyuri pun marah dan langsung mengejarnya. Alasannya uang itu adalah usaha keras dari Jisoo selama ini. Namun sayangnya meski Gyuri telah mengejarnya, ayah dari Jisoo berhasil kabur. Tak diduganya saat di persimpangan, ayah Jisoo bertemu dengan Jisoo sendiri yang mau pulang. Melihat hal tersebut Jisoo sangat marah dan kesal, dikarenakan semua uangnya dibawa kabur ayahnya. Dan yang paling menyedihkan lagi, ternyata si pelaku pencuri tersebut adalah Gyuri. Atas hal itu dia yang sudah kesal pun berniat untuk merebut ponselnya kembali. Namun apa yang terjadi malah dia yang dibanting oleh Gyuri. Setelah semua yang terjadi, Jisoo hanya bisa pasrah saja dengan keadaan. Sedangkan dalam sisi Gyuri tidak bisa berkata-kata kalau semua ini terjadi akibat dirinya yang mempermainkannya. Sejak hal itu terjadi, Jisoo sangat membenci Gyuri, mengingat dia telah menghancurkan hidupnya dan mimpinya. Jadi mulai sekarang ia akan menghubungi Lee kalau bisnis ini akan cuti sampai ia akan membukanya kembali. Alasan dari Jisoo sudah jelas kalau ia tidak memiliki uang karena semuanya telah tiada. Setelah hari itu terjadi, Jisoo mengalami hari yang sangat buruk, di mana dia di sekolah dirundung oleh Kitae atas kejadian mengacau pada acaranya. Beruntungnya itu tak menjadi parah ketika Gyuri mengatakan kalau Jisoo adalah pacarnya. Ternyata Gyuri melakukan hal itu untuk melindungi Jisoo dari rundungan yang dilakukan oleh Kitae. Ternyata semua berandalan di sekolah ini takut lantaran Gyuri dekat dengan klub judo di sekolah ini. Seusai masalah itu, Gyuri memberikan penawaran kepada Lee akan mengembalikan ponselnya jika Jisoo mengajaknya bergabung dalam bisnisnya. Jadi alasan dari Gyuri selama ini adalah untuk ini, di mana dia juga ingin mendapatkan uang yang banyak untuk bisa bebas dan tidak menurut kepada orang tuanya. Tapi saat itu Jisoo menolaknya. Entah alasannya bisnis ini tidak pantas untuk Gyuri lakukan. Alhasil, ia menolak dan membiarkan ponselnya di tangan dari Gyuri. Yang paling penting saat ini ia lebih mementingkan untuk mencari keberadaan dari ayahnya untuk mengambil uang itu kembali. Singkat cerita, ia pun berhasil menemukannya dan bergegas ke sana. Namun sebelum itu Gyuri juga ikut membantu. Alasannya uang itu hilang akibat dirinya. Atas hal itu mereka berdua pun menuju ke tempat dari ayah Jisoo. Namun sesaat di sana ayahnya telah pergi. Jadi sekarang mereka hanya bisa menunggu sampai pagi berharap kalau ayahnya datang. Di sela-sela itu juga Jisoo sempat berpikiran untuk membuat pingsan Gyuri dan mengambil ponselnya. Tetapi itu tak terjadi dikarenakan ia sudah kelelahan dan tidur. Sesaat tersadar Jisoo dibuat terkejut lantaran ayahnya telah berada di sini dan mau kabur. Beruntungnya berkat Gyuri akhirnya ayahnya tertangkap dan meminta uangnya kembali. Ternyata uang sebanyak tersebut telah tiada. Dikarenakan dengan bodohnya ayah dari Jisoo menginvestasikan uang sebanyak itu ke dalam koin kripto yang lagi memburuk. Dengan itu semua, akhirnya uang sebanyak itu menghilang.
Mengetahui hal tersebut, Jisoo sangat hancur dan sedih lantaran usahanya selama ini telah sia-sia. Atas hal itu, akhirnya ia memutuskan untuk pulang dan pasrah dengan keadaan. Saat di jalan, Gyuri meminta Jisoo untuk tidak menyerah dan mengambil uang sisa dari ayahnya. Namun saat itu Jisoo menolak untuk mengambilnya. Beralasan meski Jisoo sangat membenci ayahnya, ia tidak akan pernah bisa memaksanya dan mengambil uang itu. Dengan hal itu, Gyuri hanya bisa diam saja dan merasa bersalah akan semua ini. Akhirnya, Gyuri yang tidak tega pun mengembalikan ponsel dari Jisoo. Sejak ia kehilangan semua uangnya, Jisoo mulai berpikir keras untuk bisa melanjutkan bisnisnya ini. Apalagi sekarang tambah parah ketika pihak sekolah dan kursusnya menagih uang iuran bulanan. Tak hanya itu saja, Lee juga tidak mau bekerja jika belum digaji. Jadi untuk melanjutkan bisnisnya, Jisoo mulai bekerja kasar untuk mengumpulkan uang dan memenuhi hidupnya dan membayar Lee. Namun itu tak semudah yang dikira, mengingat uang tersebut belum cukup untuk membayar itu semua. Di lain tempat diperlihatkan alasan dan mengapa Min-hee melakukan pekerjaan hiburan itu. Ternyata ia melakukan semua ini karena mencintai Kitae. Padahal kenyataannya Kitae hanya mencintainya dikarenakan Min-hee selalu memberikannya uang dan barang berharga. Sebenarnya Min-hee juga menyadarinya, tetapi entah mengapa ia tetap menyukainya. Kembali ke arah dari Gyuri yang mencoba membujuk Jisoo untuk mengajaknya bergabung. Tentu saja Jisoo menolaknya. Meski begitu, Gyuri tidak menyerah. Sampai pada akhirnya ia pun memberikan uang kepada Jisoo untuk melanjutkan bisnisnya. Tentu saja bantuan itu tidaklah gratis. Dikarenakan jika Jisoo menerimanya, berarti dia akan membagi hasil bisnisnya dengannya. Meski hal ini sangatlah berguna, Jisoo menolaknya. Alasannya, ia tidak suka sikap dari Gyuri yang membeli semuanya dengan uang. Sejak hal itu, hubungan dari Jisoo dan Gyuri mulai merenggang. Part kedua dibuka dengan bisnis dari Jisoo yang sudah kembali seperti semua. Namun kali ini Jisoo mendapatkan masalah dari Gyuri. Masalahnya adalah Gyuri memaksa dirinya untuk mempekerjakan para temannya. Tak lain tak bukan adalah klub judo pada bisnis tersebut. Namun saat itu Jisoo menolak beralasan kalau hal itu tidak akan berhasil. Kenapa demikian? Lantaran bisnis yang dijalani hanyalah memberi keamanan bagi para pekerja hiburan. Jadi usulan dari Gyuri tidak akan berhasil mengingat yang disarankan oleh Gyuri adalah para lelaki. Yang berarti sejak awal Gyuri ingin membuat cabang baru dari milik Jisoo. Bedanya yang ingin Gyuri jual adalah para lelaki. Oleh sebab itu Jisoo menolak dikarenakan para pria tidak perlu pengaman dalam hal seperti itu. Mendengar pernyataan tersebut Gyuri hanya bisa diam saja. Tapi ia tidak berkecil hati dan membuat rencana agar Jisoo mau mengajak tim judo menjual tubuhnya. Di satu tempat orang yang dipukul oleh Jisoo kemarin pun marah-marah. Tadi sangkanya orang itu adalah teman dari Kitae. Jadi bisa disimpulkan kalau sebentar lagi mereka akan berbuat berbahaya untuk menjahili Jisoo. Tujuannya jelas kalau orang itu ingin balas dendam atas perlakuan dari Jisoo kemarin. Di malam hari, kegiatan bisnis dari Jisoo mulai perlahan berjalan lancar tanpa adanya hambatan sama sekali. Singkatnya, setelah beberapa minggu kemudian, Jisoo mulai membuat cara agar semua yang ia dapat tidak diambil sepenuhnya oleh Gyuri. Mengingat sekarang dirinya memiliki perjanjian bagi hasil kepada Gyuri. Untuk hal itu, ia pun membuat sebuah catatan palsu untuk menyisihkan uang tersebut agar dirinya tetap mendapatkan untung dari bisnisnya. Namun Gyuri tak sebodoh yang dikira, lantaran ia tahu kalau Jisoo bisa menyembunyikan beberapa uang untuknya. Jadi mulai dari sini ia akan mengambil bagiannya secara langsung di loker dekat stasiun. Nah, Jisoo yang tahu hal tersebut sangat kesal, tetapi ia tidak bisa apa-apa. Sejak itu juga, ia pun berniat untuk mencari tempat persembunyian uangnya agar tidak diambil oleh Gyuri lagi. Namun meski telah lama mencari, ia belum menemukan tempat yang pas. Akhirnya sekarang memutuskan untuk membawanya di tas sekolah. Di waktu yang berbeda, Kitae dan kawan-kawan mencoba membuat alibi untuk membuat Jisoo dalam masalah. Tepatnya yang akan dilakukan olehnya adalah menaruh benda dewasa pada tas dari Jisoo. Dan jika itu berhasil,
maka dirinya akan membuat laporan kepada kepala sekolah untuk menggeledah semua siswa dan siswa yang membawa barang mencurigakan. Sesuai dugaan dari Kitae, Jisoo dan Gyuri sangat terkejut akan hal itu. Dikarenakan di dalam tas dari Jisoo ada uang yang sangat banyak. Nah, dalam keadaan tersebut Jisoo ngeles kalau para guru tidak boleh memeriksa barang bawaan dari para murid. Namun meski begitu, guru killer tersebut tetap memaksanya. Beruntungnya itu tak terjadi ketika tiba-tiba ada lonceng kebakaran yang berbunyi. Ternyata hal itu bukan kebakaran, melainkan itu adalah ulah dari Gyuri untuk bisa menyelamatkan Jisoo. Namun hal itu tak berbuah baik, karena Gyuri langsung diminta datang ke kantor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Dengan jeniusnya Gyuri berbohong kalau ia melakukan ini karena kesepian, dikarenakan kedua orang tuanya telah memintanya untuk menjadi sempurna. Maksudnya Gyuri harus bisa melakukan apa saja dalam bidang apapun. Dengan semua perkataan tersebut akhirnya masalah telah selesai. Namun sebenarnya perkataan tadi adalah kenyataan. Kalau sekarang Gyuri tidak sanggup dengan hidupnya yang terkekang seperti itu. Selesai masalah besar itu, Gyuri memberikan saran kepada Jisoo untuk menyembunyikan uang itu di ruang klub konseling. Tepatnya tempat persembunyian itu adalah di bawah sofa. Kenapa Gyuri yakin tempat itu aman? Lantaran sejak dulu ia menyimpan barang berharganya di sana. Sepulang dari situ, mereka berdua ditemui oleh ibu dari Gyuri. Jelas saja, ibu Gyuri ingin menemui mereka berdua, apa hubungan di antara mereka berdua. Selain itu, ibunya juga bertanya alasan kenapa Gyuri malah menyalahkan dirinya atas perbuatannya itu. Namun saat itu, Gyuri tidak berkata apapun. Terlihat dari sini Gyuri sangat membenci ibunya. Dalam sisi dari Jisoo sendiri juga hanya bisa diam saja. Dikarenakan tadi Gyuri melakukan itu semua untuk menyelamatkannya. Malam harinya Gyuri menemukan seseorang yang pas untuk menjadi pekerja di bisnis Jisoo. Tepatnya orang tersebut bernama Van. Dikatakan kalau Van sedang mengalami masa-masa sulit dalam bidang entertainment. Mengetahui hal tersebut, Gyuri selaku manajemen di sana pun mencoba memberi pekerjaan itu. Benar saja sesuai dengan dugaan, Van mau bekerja di tempat bisnis dari Jisoo. Jisoo yang tahu hal tersebut pun terpaksa melakukannya. Singkat cerita, dengan hal ini mereka mendapatkan pekerja baru di naungan bisnisnya. Singkat cerita, Jisoo mulai membuat sesuatu agar pekerja itu betah bekerja dalam bisnisnya. Sesuai harapan, dengan kejeniusan dari Jisoo, Van bisa melakukan pekerjaan ini dengan mudah. Esok harinya banyak masalah yang terjadi, yakni tiba-tiba polisi menginterogasi Min-hee. Sebelum kita lanjut, kenapa polisi tersebut mencurigai Min-hee? Dikarenakan beberapa minggu berlalu saat dalam bertugas, polisi tersebut mendapati seorang gadis yang mirip Min-hee berkeliaran di hotel tempat dewasa. Jadi sekarang polisi hanya ingin memastikan kalau itu Min-hee atau bukan. Dalam sisi Min-hee sendiri merasa syok, dikarenakan pernyataan polisi itu benar dirinya. Dalam hal tersebut itu ia pun hanya bisa berdiam diri dan hanya bisa pasrah. Sementara di luar Jisoo dan Gyuri yang tahu hal tersebut membuat sebuah cara agar polisi tersebut tidak mengorek informasi pribadi dari Min-hee semakin dalam. Dikarenakan jika itu terjadi maka mereka berdua juga akan ditangkap. Singkat cerita, Jisoo pun langsung membuat alibi dan menuduh balik kepada polisi tersebut kalau apa yang dilakukannya telah melanggar peraturan kebebasan berprivasi. Selain itu juga Jisoo meminta Min-hee untuk tidak memberitahukan apapun. Dalam sisi Min-hee sendiri yang merasa kebingungan pun juga mengikuti arahan dari Jisoo agar dirinya tidak ketahuan. Alhasil dengan hal itu Min-hee terselamatkan. Namun meski begitu polisi tersebut masih mencurigai Min-hee kalau dia adalah orang yang ada di motel tersebut. Setelah beberapa hal terjadi kemarin, Gyuri meminta Jisoo untuk memecat Min-hee dari pekerjaan ini. Alasannya jelas, kalau sebentar lagi Min-hee akan ketahuan kalau bekerja sebagai penghibur. Mau tidak mau Jisoo pun berat hati memecatnya. Dalam sisi dari Min-hee sendiri merasa kebingungan apa masalahnya dan kenapa dikeluarkan. Jisoo berbohong kalau ia tidak bisa bekerja di tempat ini, mengingat dia memiliki beberapa trauma dan membuat masalah. Atas keluarnya dari situ membuat Min-hee sedih,
Lantaran hanya cara ini saja agar ia bisa mendapatkan uang. Besok harinya Min-hee dihubungi lagi oleh polisi kemarin. Tentu saja, Min-hee yang belum tahu identitasnya terungkap pun melakukan apa yang dikatakan oleh Jisoo untuk diam. Dalam sisi yang berbeda, Jisoo yang selalu memperhatikan Min-hee mendapatkan masalah. Yakni Ki-tae selaku pacar dari Min-hee cemburu kepadanya. Atas hal itu Ki-tae langsung mengejarnya dan bertanya alasan kenapa Jisoo memperhatikan Min-hee. Beruntungnya hal itu tak menjadi parah ketika Gyuri datang untuk menghentikannya. Sehabis hal tadi Min-hee merasa curiga kenapa Jisoo selalu membelanya. Dalam sisi itu Jisoo menjawab kalau hal itu privasi. Padahal Jisoo menyelamatkannya agar identitasnya juga tidak ikut terungkap. Mendengar hal tersebut Min-hee yang bodoh pun tidak mencurigainya sama sekali. Berhubung Jisoo mengetahui semua rahasianya, Min-hee mengajak Jisoo ke suatu tempat. Pada awalnya Jisoo menolaknya dikarenakan nanti malam ada pekerjaan pertama dari Fan dalam bisnisnya. Sayangnya Jisoo kali ini tidak bisa menolaknya. Akhirnya ia pun pergi bersama dengan Min-hee. Sedangkan Gyuri akan menjaga bisnis ini selama dirinya tidak ada. Kita mulai dulu dari arah Gyuri, yang ternyata pada masa itu ada sebuah masalah yang seharusnya tak terjadi. Dikatakan kalau Fan telah disekap oleh seorang gangster yang bernama Ryu di sebuah hotel. Disebutkan kalau ia menyekap Fan karena pacarnya yang bernama Min Jung pernah menyewanya. Mengetahui hal tersebut Ryu sangat marah. Untuk itu sekarang ia akan menghabisi Fan. Namun ternyata klien dari Min Jung bukanlah Fan melainkan orang lain. Jadi Ryu tidak jadi membunuhnya. Akan tetapi Fan diharuskan untuk memberitahu siapa mucikari yang memberinya pekerjaan seperti ini. Singkatnya Fan memberitahu kalau mucikari tersebut adalah Lee. Yang ternyata saat ini juga Lee sedang bertemu dengan Min-hee dan Jisoo. Saat itu juga Jisoo merasa terkejut karena Min-hee membawanya ke bawahannya. Nah di sini kita diungkapkan fakta yang menarik kalau ternyata Jisoo dan Lee saling mengenal. Jadi dalam bisnisnya hanya Lee saja yang tahu identitasnya. Yang ternyata tujuan dari Min-hee ke sini adalah minta pesangon atas dikeluarkan dari pekerjaan ini. Akan tetapi pembicaraan itu terhenti ketika ada beberapa orang yang mengawasi Lee. Tak lain tak bukan orang yang mengawasi tersebut adalah anak buah dari Ryu. Tujuan mereka jelas adalah untuk membuat pelajaran kepada mucikari yang menyewakan lelaki untuk pacarnya. Alhasil dengan itu semua mereka pun terkepung. Dalam keadaan seperti ini Lee meminta Jisoo untuk membawa Min-hee pergi dari sini. Sedangkan dirinya akan mengalahkan semua orang di sini dan kemudian kabur. Namun ternyata hal ini sangat sulit untuk dilakukan, mengingat musuh sangat banyak. Atas hal itu Lee mulai kewalahan dan beberapa kali terluka akibat serangan dari mereka. Melihat hal tersebut Jisoo yang tidak tega pun membantunya. Bahkan agar Lee tidak tertangkap, dia mengorbankan dirinya agar Lee tidak terbunuh di sini. Tapi tampaknya tak berbuah baik. Lantaran dalam kekesalan itu Ryu tidak menduga kalau Jisoo adalah mucikari tersebut. Atas hal itu Ryu membawa Jisoo ke tempatnya dan mau dihabisi. Sedangkan Min-hee pun memutuskan untuk menghubungi polisi agar Lee tidak mati. Selain itu juga Min-hee juga melapor kalau Jisoo telah diculik oleh gangster tersebut. Atas hal itu polisi mulai menyelidiki untuk menyelamatkan Jisoo. Namun sebelum itu polisi kemarin pun bertanya apa hubungannya dengan Lee dan kenapa bisa seperti ini. Namun untuk saat ini Min-hee belum bisa menjawabnya. Dikarenakan sekarang ia sangat trauma atas semua yang terjadi. Beralih pada sisi dari Jisoo yang mana sekarang ia pun hampir dibunuh oleh Ryu. Beruntungnya itu tak terjadi ketika Min Jung tidak kenal Jisoo. Atas hal tersebut Jisoo tidak jadi dibunuh. Namun sebelum dibebaskan, Ryu bertanya sesuatu kenapa ada SMS Min Jung di ponselnya. Jisoo menjawab kalau dirinya hanyalah perantara yang menghubungkan si pekerja dan si klien saja. Meski Jisoo bukanlah si pelaku, tetapi Ryu tidak akan membiarkannya lepas. Dikarenakan Ryu masih mengincar si mucikari. Jadi Ryu akan membebaskan Jisoo jika mengetahui si mucikari tersebut. Untuk hal itu Ryu meminta Jisoo untuk menghubungi bosnya. Tak lain tak bukan adalah Gyuri. Nah, dalam kesempatan itu pula Gyuri membuat sebuah alibi lagi untuk mengorek informasi yang menangkap Jisoo.
Di lain sisi, pada kubu dari Ryu memberitahu kalau ia sangat terganggu atas bisnisnya tersebut. Untuk itu, Ryu meminta tanggung jawab atas kesalahannya. Jika tidak, maka ia akan membunuh di sini. Dalam masa-masa sulit itu, Gyuri pun membuat sebuah rencana yang brilian. Yakni, ia akan bekerja sama dengan kelompok Ryu agar Jisoo tidak terbunuh. Dan jika itu berhasil, maka ia akan membuat rencana lagi agar bisa menyelamatkan Jisoo dari sekapan Ryu. Atas hal tersebut, Jisoo terselamatkan. Namun dengan ini juga bisnis mereka terganggu atas masalah dari Ryu. Dalam sisi, Jisoo sendiri juga menentang keputusan dari Gyuri. Alasannya, jika ia bekerja di sana, bisa saja dirinya akan terbunuh. Namun ternyata alasan dari Gyuri memutuskan hal itu adalah untuk melanjutkan bisnis ini lagi. Mengingat entah mengapa secara tiba-tiba pekerja hiburan dari Jisoo keluar semua. Jadi hal ini sangat tepat agar bisnis ini akan tetap berjalan. Pada waktu yang berbeda, Minhee yang tidak kuat dengan semua ini terus terang kepada pacarnya kalau dirinya bekerja sebagai penghibur. Selain itu, Minhee juga mengungkapkan kalau dirinya melakukan itu semua adalah karena dirinya. Ternyata tadi duganya Kitae tahu akan hal tersebut. Yang ternyata sejak dari dulu Kitae memanfaatkan Minhee untuk mendapatkan uang saja. Hal tersebut membuat Minhee sedih, dikarenakan Kitae telah berbohong akan cintanya itu. Sejak hari itu masa-masa dari Minhee mulai memburuk, dan sekarang orang yang dipercayai adalah Lee saja. Mengingat hanya dia saja yang mendengar semua curhatan dan kesedihannya selama ini. Besoknya ada kabar yang sangat buruk lagi. Yakni polisi yang curiga kepada Lee pun mencoba menemukan ponselnya untuk mengetahui kebenarannya. Mengingat Lee dan Minhee sangat berkaitan. Kemudian polisi yang curiga akan hal itu menyimpulkan kalau Minhee adalah pekerja hiburan dan Lee adalah salah satu pengaman dalam bisnis itu. Jadi polisi kurang satu hal lagi untuk membuktikan semua ini, yakni mencari bos dari mereka. Dalam sisi dari Jisoo sendiri pun sangat terkejut. Lantaran polisi telah menyelidiki lebih dalam tentang Minhee dan Lee. Nah, hal itu membuat Jisoo ketakutan dan sangat cemas. Mengingat jika bisnisnya terungkap, maka ia akan dikeluarkan dan tidak bisa menjalani kehidupan yang normal. Melihat Jisoo yang seperti itu, Gyuri merasa bersalah. Lalu kemudian Gyuri yang tidak ingin berakhir seperti ini pun berjanji kepada Jisoo kalau ia akan mengatasi semuanya. Jadi untuk itu Gyuri meminta Jisoo untuk tenang dan hidup seperti biasanya. Sebelum ke cerita inti, kita dilihatkan masa lalu pertemuan antara Lee dan Jisoo. Yang mana pertemuan mereka terjadi ketika Jisoo dirisak oleh seseorang. Nah, tepatnya yang membantu Jisoo adalah Lee. Sejak pertemuan itu Jisoo menawarkan menjadi mitra dalam bisnis yang dijalaninya. Tentu saja Lee menerimanya dikarenakan sekarang dirinya adalah seorang gembel jalanan. Dari sini kita bisa melihat kalau hubungan dari Lee dan Jisoo sangatlah dalam. Bahkan terlihat kalau Jisoo sendiri juga sudah menganggapnya sebagai keluarganya. Sehingga saat ini Jisoo merasa sedih akibat Lee yang terluka parah atas perbuatannya. Lain hari saat Jisoo menjenguk Lee, Minhee sempat curhat kepada Jisoo apakah memendam rahasia ini lebih baik atau hanya menambah buruk keadaan. Di kebimbangan itu, Minhee sempat berpikir untuk mengungkap rahasianya kepada polisi. Tapi pernyataan itu disangkal oleh Jisoo. Kalau dia melakukannya, maka Minhee akan dikucilkan dan tidak memiliki teman. Minhee menjawab kalau ia sudah siap akan hal itu, mengingat ia juga salah memilih jalan tersebut. Dalam sisi Jisoo yang mendengar hal itu sangat marah. Kemudian Jisoo berupaya mengancam Minhee dengan mengatakan kalau Minhee membocorkan informasinya, pasti mucikarinya akan membunuhnya. Perkataan itu membuat Minhee takut dan mengurungkan niatnya untuk membongkar rahasianya kepada polisi. Di satu tempat Kitae ternyata memang menyukai Minhee. Jadi sebelum-sebelumnya ia hanya sok keren saja di hadapannya. Padahal kenyataannya dia sudah tergila-gila dengan Minhee. Nah, sekarang dia yang kesal pun juga mencari siapa mucikari yang menjual Minhee. Bahkan ia mengerahkan semua teman-temannya untuk membantunya. Pada waktu yang berbeda, Gyuri berniat untuk bertemu dengan Ryu untuk membahas bisnis sembari merencanakan sesuatu untuk membebaskan Jisoo. Nah, sesaat ingin bertemu dengan mereka, Jisoo sudah berada di sana.
Ternyatanya sebelumnya Jisoo datang ke sini agar Gyuri tidak ceroboh dan membuat keadaan menjadi lebih buruk lagi. Dalam kesempatan itu pula Jisoo berbohong kalau bosnya tidak hadir di sini. Padahal kenyataannya Gyuri sedang berada di sini dan berpura-pura menjadi pelayan. Mengetahui hal tersebut Ryu tampak tidak marah sama sekali. Dikarenakan dia dan Minjung juga memiliki rencana untuk mengetahui keberadaan dari bos Jisoo. Yakni dia memberikan sebuah uang kompensasi yang diminta oleh bos Jisoo kemarin. Yang ternyata di dalam koper tersebut ada sebuah chip yang tertempel. Jadi dengan itu mereka menunggu kesempatan agar Jisoo memberikan uang itu kepada bosnya. Sebelum itu juga Ryu meminta Jisoo untuk keluar dan menjadi pekerja tetap darinya. Mendengar hal tersebut Jisoo tidak bisa menerimanya. Dikarenakan ia ingin lulus dan memiliki hidup yang normal. Ryu membantah kalau Jisoo harus tetap keluar, jika tidak maka ia akan membunuhnya. Mengingat peran dari Jisoo di sini adalah untuk bekerja sama dengan bosnya. Selesai acara tersebut Jisoo sangat marah besar kepada Gyuri. Lantaran atas keputusannya kemarin hidupnya akan hancur. Dalam ketidakpastian itu Jisoo hanya bisa pasrah dengan keadaan selanjutnya. Bahkan ia memberikan semua uang dari Ryu kepada Gyuri. Beralasan kalau ia tidak memiliki satu hal apapun untuk melarikan diri. Dalam sisi Gyuri juga merasa bersalah, namun ia juga tidak bisa berhenti. Atas hal itu dia akan menyembunyikan uang ini di sekolah dan mencoba merencanakan sesuatu lagi untuk menyelamatkan Jisoo agar tidak keluar dari sekolah. Yakni Gyuri mencoba bernegosiasi dengan Ryu lagi untuk membahas sekolah dari Jisoo. Nyatanya sesaat membahas hal itu, Ryu langsung menculik Gyuri dan membawanya ke suatu tempat untuk memberi pelajaran. Namun Ryu juga tidak memberi pelajaran kepada Gyuri saja, Jisoo juga termasuk. Dikarenakan sejak awal mereka berdua ingin mempermainkan dirinya. Lalu tak lama kemudian Minjung memberitahu Jisoo kalau dia tidak menyerahkan dirinya maka Gyuri akan dibunuh. Atas hal itu Jisoo hanya bisa pasrah dan ditangkap oleh bawahan Ryu. Di rumah sakit Lee yang sudah sadar berniat untuk kabur. Mengingat polisi telah mencurigai mereka kalau telah melakukan bisnis prostitusi di bawah umur. Singkatnya dengan kejeniusan dari Lee, mereka bisa kabur dan pergi ke tempat yang aman. Yang ternyata Lee pergi ke tempat dari teman lamanya. Di situ juga diungkapkan kalau Lee dulu adalah seorang tentara militer. Yang berarti Lee bisa sekuat ini adalah mantan tentara. Adegan berpindah dari Jisoo yang telah disekap oleh bawahan dari Ryu. Sesaat sadar Jisoo mencoba mencari celah untuk melawan agar bisa kabur. Dan sesuai yang direncanakan Jisoo bisa melumpuhkan bawahan dari Jisoo. Selepas hal itu ia pun langsung menuju ke lokasi dari Gyuri untuk menyelamatkannya. Singkat cerita Jisoo langsung menabrak mobil dari Ryu untuk menyelamatkan Gyuri. Bertepatan itu pula Gyuri memanfaatkan hal ini untuk menusuk Ryu. Dengan hal itu maka Ryu tidak akan bisa mengejarnya. Sementara Minjung telah pingsan akibat Jisoo menabraknya. Dengan semua yang terjadi, akhirnya mereka berdua bisa kabur dan membakar mobil itu. Bertujuan agar Ryu tidak bisa menemukan keberadaannya. Dalam masa-masa sulit itu mereka menginap di sebuah hotel dan beristirahat sambil merencanakan apa yang dilakukan ke depannya. Jisoo menjawab kalau ia akan menghentikan bisnisnya setelah semua yang terjadi. Dengan tujuan jika ia tetap melakukan hal ini, maka ia tidak akan mendapatkan hidup yang normal. Sedangkan dalam sisi dari Gyuri tetap akan menjalankan bisnis ini. Alasannya ia tidak bisa hidup dengan keluarganya. Dengan perbedaan pendapat itu, hubungan mereka berdua mulai renggang. Padahal kenyataannya mereka berdua ingin tetap bersama dan hidup dengan normal. Di pagi harinya Gyuri berniat membuat sebuah alibi untuk membuat Ryu menjadi mucikari. Nah, rencana yang dilakukannya adalah menaruh ponselnya di tempat dari Ryu. Rencana kedua Gyuri juga akan memberitahu Kitae kalau mucikari yang menjual Minhee berada di tempat Banana. Tak lain tak bukan adalah milik Ryu. Jadi dengan ini Gyuri memanfaatkan Kitae untuk menyerang Ryu. Sedangkan dirinya akan memanfaatkan kericuan itu untuk menaruh ponselnya di sana. Tak disangkanya meski rencana itu beresiko Gyuri bisa melakukannya. Sayangnya sebelum dia pergi, Ryu mempergokinya dan mau membunuhnya. Beruntungnya itu tak terjadi ketika Kitae datang dan berniat untuk balas dendam. Atas hal itu Gyuri mencoba kabur dari kericuan yang terjadi di sini.
Dalam waktu yang berbeda, Lee berniat akan menyerang Ryu. Tujuannya jika dia bisa mengalahkannya maka masalah ini akan berakhir. Tetapi sebelum pergi berperang, ia meminta Min-hee untuk tetap berada di sini. Tapi saat itu Min-hee menolak dan meminta untuk ikut, dikarenakan ia tidak mau Lee akan terluka lagi. Melihat hal itu, Lee sangat senang dikarenakan ada seseorang yang memperhatikan orang seperti dirinya. Atas hal itu, pada pagi harinya ia pun langsung meninggalkan, beralasan ia akan mengakhiri masalah ini. Min-hee yang tahu hal tersebut sangat sedih, dan ia yang tidak mau terjadi hal apa-apa kepada Lee pun menelpon polisi. Beralih dari Lee yang tiba ke tempat dari Ryu. Sesaat di sana ia pun langsung menghajar satu persatu bawahan dari Lee. Sampai akhirnya ia pun menemukan Ryu yang hampir menangkap Yuri dan Jisoo yang berada di sana. Atas hal itu ia pun yang sudah terluka parah menantang Ryu duel 1 lawan 1. Tapi sebelum itu Lee meminta Jisoo dan Yuri untuk pergi dari sini. Melihat Lee seperti itu, Jisoo sangat sedih, dikarenakan sejak dari dulu Lee banyak membantunya. Tetapi sekarang ia yang tidak bisa apa-apapun pergi sesuai dengan perkataannya. Akhirnya Ryu yang sejak awal ingin membunuh Lee kesampaian, dikarenakan Lee telah datang ke tempatnya. Hal itu membuat Ryu senang karena hari ini adalah hari yang tepat untuk membunuh Lee. Namun ternyata Ryu tidak menduga kalau Lee bisa sekuat itu. Sampai akhirnya Lee yang kesal dengannya menusuknya beberapa kali hingga mati. Dengan hal itu masalah pun terselesaikan. Karena dengan ini Ryu akan menjadi si mucikari. Namun meski sudah mengalahkannya, Lee tidak bisa kembali, mengingat ia juga terluka parah. Hingga akhirnya Lee yang sudah sangat terluka dan kehilangan banyak darah juga gugur akibat kejadian besar ini. Akibat kerusuhan tersebut, polisi datang ke sini untuk menghentikan perkelahian yang dimulai oleh Kitae. Kemudian untuk menjelaskan kejadian ini, polisi menyelidiki kenapa Kitae juga menyerang tempat karaoke tersebut. Pada awalnya Kitae tidak memberitahukan alasannya. Tetapi untuk memperjelas semua ini, ia pun memberitahukan alasannya adalah untuk balas dendam kepada si mucikari yang menjual Min-hee. Dari situ juga polisi mendapatkan keanehan, seolah-olah kejadian ini telah dibuat oleh seseorang. Atas hal itu, untuk memecah semua ini, polisi tersebut menyelidiki lebih dalam lagi. Mengingat ia tidak percaya kalau mucikari tersebut adalah pemilik karaoke yaitu Ryu. Di rumah setelah kabur dari tempat Ryu, Gyuri langsung menghancurkan ponsel dari Jisoo, bertujuan agar polisi tidak melacak keberadaannya. Di waktu yang sama pula Jisoo mengungkapkan kalau dia akan berhenti dalam bisnis ini, mengingat ia sudah takut kalau identitasnya akan terungkap. Mendengar hal itu, Gyuri yang belum menyerah pun mengambil ponsel untuk bisa kabur dari masalah ini. Nah, yang dilakukan Gyuri sangatlah buruk, di mana dia mengancam kedua orang tuanya untuk mendapatkan uang agar bisa kabur ke luar negeri. Ternyata Gyuri mengancam akan memberitahu kalau salah satu artis dari departemen ayahnya yaitu Fan telah menjual dirinya. Sesuai yang dipikirkannya, orang tuanya pun memberinya uang, jika tidak maka perusahaan akan hancur atas kasus tersebut. Atas peristiwa besar kemarin, rahasia Min-hee pun akhirnya terbongkar. Bahkan berita itu juga menyebar ke sekolah. Dalam keadaan seperti itu, Min-hee menyalahkan Jisoo. Lantaran jika tidak mengikuti perintahnya untuk diam, maka hal seperti ini dan kematian Lee tidak akan terjadi. Mendengar hal itu, Jisoo hanya bisa diam dan tidak berkata-kata. Bahkan dia tidak menduga kalau Lee mati demi menyelamatkannya. Hal itu membuat Jisoo sedih tak karuan. Dalam keputusasaan itu tiba-tiba Gyuri menemuinya. Yang mana tujuan dari Gyuri adalah mengakhiri masalah ini dengan kabur ke luar negeri dan mendapatkan kehidupan yang normal. Akan tetapi Jisoo menolak untuk ikut, karena mimpinya adalah lulus dan menjalani kehidupan yang normal. Jadi jika ia mengikuti Gyuri, maka ia tidak akan mendapatkan kehidupan sesuai yang dipikirkannya. Atas hal itu, Gyuri yang tidak bisa memaksanya pergi memutuskan untuk pergi sendiri. Tapi sebelum dirinya pergi, Gyuri memberitahu kalau ia tidak akan menggunakan uang yang berada di ruang konseling. Berarti meski Gyuri tidak mengajaknya pergi, ia tetap akan memberikan uang agar Jisoo bisa hidup dengan uang tersebut. Benar saja, esoknya sesaat melihat di sana benar adanya kalau ada uang yang sangat banyak. Dengan hal ini, Jisoo berniat akan menggunakan uang ini untuk kebutuhan hidupnya.
Namun sayangnya itu tak sesuai dengan perkiraan, karena ternyata polisi menemukan uang tersebut. Kenapa polisi bisa tahu uang tersebut? Dikarenakan entah mengapa saat membawa salah satu ponsel yang dicurigainya, tiba-tiba ada navigasi yang mengarahkan ke uang itu. Saat itu juga polisi tersebut menyimpulkan kalau si pemilik uang tersebut bisa saja si mucikari. Namun saat itu polisi merasa kebingungan apakah benar mucikari tersebut adalah seorang siswa. Atas hal itu, polisi tersebut meminta bantuan kepada pihak sekolah terutama klub konseling untuk mengetahui masalah ini. Dalam keadaan seperti itu, Jisoo pun yang cemas akhirnya pulang dan mencoba untuk kabur. Mengingat sekarang polisi sudah mencarinya. Dalam kecemasan itu tiba-tiba Minhee mengajaknya bertemu. Ternyata alasannya di sana, Minhee bertanya kepada Jisoo apakah dia adalah bosnya sekaligus mucikari. Di situ Jisoo yang tidak bisa berbohong pun akhirnya mengakui kalau ini semua adalah kesalahannya. Tahu hal tersebut Minhee sangat sedih. Dikarenakan selama ini orang yang menghancurkan hidupnya adalah teman sekelasnya. Meski di sini Jisoo meminta maaf, Minhee tidak bisa memaafkannya. Lantaran akibat Jisoo Lee dan hidupnya hancur. Tak hanya itu, untuk mengakhiri semua ini, Minhee berniat untuk melaporkan Jisoo kepada polisi. Tapi itu tak terjadi ketika Jisoo yang hilang kendali tak sengaja mendorong Minhee sampai terjatuh. Melihat hal tersebut, Jisoo sangat kebingungan dan pergi sambil membawa bukti. Setelah hal itu, ia pun berniat pergi dan meminta Gyuri untuk menjemputnya. Namun tak disangka saat berada di rumah, tiba-tiba Kitae telah berada di sana. Nah, kenapa Kitae bisa berada di sini? Beralasan kalau ia tahu siapa mucikari tersebut berkat Minjung. Pastinya Kitae berada di sini untuk menghajar Jisoo. Namun Kitae menjadi lebih murka ketika Jisoo membawa ponsel dari Minhee yang penuh darah. Atas hal itu perkelahian terjadi yang mana Kitae menghajar Jisoo habis-habisan. Tapi beruntungnya Gyuri datang dan langsung menghajar Lee dari belakang. Dengan hal itu mereka melarikan diri dari tempat ini. Drama ini diakhiri dengan ending yang tidak begitu pahit. Yakni Gyuri dan Jisoo berhasil kabur dari semua masalah yang terjadi. Entah apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, yang pasti sepertinya mereka tidak akan mengulang kesalahan yang sama lagi. Untuk itu, mereka pergi ke tempat yang jauh untuk mengubur kisah yang sangat kelam tersebut. Nah, itulah akhir cerita dari drama kali ini. Dari segi cerita sangat menarik lantaran sejak di awal cerita kita telah disajikan sebuah cerita yang menegangkan dari tokoh utama yang ternyata polos tetapi ia adalah seorang pebisnis dari dunia gelap. Pesan yang bisa kita ambil dari drama ini adalah jika kalian melakukan sebuah hal yang tidak baik, maka akan mendapatkan hal yang tidak baik juga. Tetapi jika sebaliknya, maka kalian akan mendapatkan hal yang baik pula. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.